Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu sehat, penuh sukacita dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik. Hari ini pada hari biasa, Pekan Paskah yang kelima, bersama saya Giovanna Sagita dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Antonius Yakin Cipta Mulia PR. Mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Yakin, apa kabar? Selamat datang, Romo. Terima kasih Ibu Gio, kabar saya sehat dan saya berharap semua pendengar ORK pun juga sehat dan tetap semangat, penuh sukacita. Tuhan Romo, kabarnya baik selalu ya Mo ya. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap tugas dan pelayanan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari sebelum kita memulai permenungan iman kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Marilah kita siapkan hati, kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber keselamatan, kami telah Kau satukan dalam misteri Paskah Kristus yang kami rayakan dengan gembira. Lindungilah dan selamatkanlah kami dengan daya ilahi-Mu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo sudah memimpin doa pembuka. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai Oase Rohani Katolik kita hari ini. Pembuka. Anak domba yang telah dikurbankan patut menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan, dan kehormatan. Haleluya. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 15, ayat 22 sampai 31. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu, kepada saudara-saudara Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu, kepada saudara-saudaramu di Antiokhia, Syria, dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah,
dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Mari kita membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, di antara suku-suku bangsa. Kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaranmu setinggi awan gemawan. Bangkitlah mengatasi langit, ya Allah, dan kemuliaanmu meliputi seluruh bumi. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama dan menanggapinya dengan mazmur tanggapan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku menyebut kamu sahabat sabda Tuhan, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan pertama dan juga bacaan Injil. Romo yakin kira-kira inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari dari bacaan liturgi kita hari ini? Ya, ternyata dalam hidup kita, suka tidak suka, mau tidak mau,
kita harus memilih dalam setiap sisi kehidupan kita. Mulai dari bangun pagi sampai menjelang tidur, banyak pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Terkadang pilihannya itu sangat jelas. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak baik. Tetapi kadang juga pilihan-pilihan yang ada itu sifatnya abu-abu. Abu-abu dalam arti kata kelihatannya sepertinya baik, tetapi kok saya ragu-ragu. Terus ada yang kelihatannya tidak baik, tetapi kok kalau dijalani dengan tekun bisa menjadi sesuatu pembelajaran yang berharga. Maka dibutuhkan bagaimana kita memiliki diskresi atau pembedaan roh yang baik dalam setiap pilihan-pilihan itu. Sehingga akhirnya dalam pilihan-pilihan yang kita jalankan, kita tidak lagi terus-menerus dibebani oleh rasa penyesalan, rasa bersalah karena kesalahan yang kita perbuat. Seperti itu. Dan inilah yang dialami oleh gereja perdana pada zaman para rasul. Ada pilihan-pilihan yang harus mereka tetapkan. Ada kebijakan-kebijakan yang harus mereka ambil. Pasti setiap ketetapan, setiap peraturan, setiap keputusan memiliki side effect atau memiliki dampak. Nggak semuanya pasti setuju. Nggak semuanya pasti mendukung. Pasti ada yang tidak mendukung. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pilihan yang kita lakukan itu didasarkan oleh bukan kehendak manusiawi, bukan kepentingan diri sendiri, tetapi atas kehendak roh. Maka bagaimana diskresi itu menjadi hal yang paling utama. Seperti dalam bacaan pertama, para rasul mengatakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Artinya, para rasul senantiasa menyertakan Roh Kudus. Dan dalam keputusan itu bukan diambil oleh keputusan saya, tetapi keputusan kami bersama. Seperti itu mungkin, Bu Kio. Ya, terima kasih Romo. Kemudian Romo, dalam keseharian kita yang begitu sibuk Romo ya, dari pagi sampai malam, kita terkadang sulit untuk mendengar atau menerima tuntunan Roh Kudus begitu Romo. Kira-kira bagaimana caranya ya Romo supaya kita bisa mendengar tuntunan Roh Kudus untuk keputusan yang hendak kita ambil, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan berkenan pada Allah. Ya, maka ada tradisi dalam gereja bagaimana kita membuka hari dengan doa dan menutup hari dengan doa. Bahkan dalam tradisi gereja Katolik itu ada istilahnya sembahyang itu ibadat 5 waktu, sebenarnya itu tradisi Katolik. Ada ibadat pembuka hari, ibadat pagi atau laudes, ibadat siang, hora media, ibadat sore, vesper, dan ibadat malam atau penutup hari, kompletorium. Maka, baik jika dalam mengambil segala keputusan dalam pilihan-pilihan yang ada, kita juga berdoa terlebih dahulu. Atau paling tidak kalau misalkan waktu kita sangat sibuk, paling tidak kita hening sejenak, kita mohon bantuan Roh Kudus, penerangan Roh Kudus, sehingga pilihan yang kita jalani ini sungguh-sungguh menjadi pilihan yang baik, pilihan yang dapat mendewasakan kita. Seperti itu, sehingga akhirnya mungkin saja pilihan yang kita lakukan itu salah, bisa saja, tetapi bagaimana akhirnya dalam kesalahan-kesalahan yang ada, kita tetap mohon bantuan Roh Kudus, penyertaan Tuhan, sehingga akhirnya itu menjadi pembelajaran yang berharga. Sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang sudah dibaptis, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa dengan kita mengikuti Kristus, segala kesulitan, segala tantangan, segala hambatan itu menjadi hilang. Tidak. Yang Tuhan janjikan, yang Allah janjikan adalah Sang Immanuel, Tuhan beserta kita.
Allah yang menyertai kita. Sehingga dalam segala kesulitan, tantangan kehidupan ini, kita jangan takut. Artinya kita tetap boleh meminta penyertaan Tuhan yang senantiasa setia menyertai kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Romo, dari bacaan yang pertama tadi ya Romo ya, itu kan disebutkan juga di kehidupan jemaat yang perdana, itu pun ada perdebatan mengenai manusia yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ada perdebatan mengenai hukum sunat, kemudian juga tentang makan daging dengan aturan tertentu, begitu Romo. Apakah memang pada masa itu hukum Taurat itu masih terus diperbarui begitu Romo? Iya, bahkan Yesus pun mengatakan selama langit dan bumi belum berlalu, satu iota pun atau satu hukum pun tidak akan dihilangkan. Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Artinya, hukum Taurat tetap ada, tetapi bagaimana akhirnya ringkasan atau hukum Taurat yang paling padat sungguh-sungguh disarikan oleh Yesus dalam dua perintah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Maka, apakah hukum Taurat sudah tidak ada? Hukum Taurat tetap ada. Bahkan sampai zaman sekarang tetap ada. Walaupun dari keseluruhan hukum Taurat yang ada di zaman dahulu, sekarang sudah sampai sepertiganya saja mungkin yang baru yang bisa dilaksanakan. Sisanya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Nah, yang paling utama adalah bagaimana Yesus mampu mensarikan hukum Taurat yang sangat besar, sangat banyak itu, yang terdiri dari kewajiban dan larangan-larangan, itu disarikan menjadi dua hukum utama, yaitu hukum kasih. Inilah inti dari hukum dalam gereja Katolik. Seperti itu. Di bacaan pertama ini kan juga disebutkan ada seperti hubungan begitu ya Romo ya, dari jemaat yang di Yerusalem, itu dari Rasul Paulus dan beberapa yang menemani Barnabas, Yudas, dan Silas itu mengunjungi jemaat yang ada di kota lain begitu ya Romo ya, di Antioquia. Jadi sebenarnya praktek untuk mengunjungi dan memberi perhatian kepada sesama pengikut Kristus itu sudah dijalankan juga ya Romo ya. Ya, benar sekali Bu Gio. Dan kalau kita melihat kisah dalam bacaan pertama, ini sebenarnya mengacu pada konsili pertama dalam gereja, yaitu konsili Yerusalem, di mana di dalam konsili Yerusalem itu para pemuka-pemuka jemaat baik di beberapa wilayah datang semua ke Yerusalem untuk memutuskan perkara terkait dengan perkara sunat dan perkara terkait dengan makanan yang sudah disajikan. Apakah makanan itu boleh dimakan atau tidak? Makanan-makanan yang disebut tidak kosher atau tidak halal, apakah itu diperbolehkan dimakan atau tidak? Untuk hal ini, Petrus berdasarkan pengalamannya menjawab bahwa makanan-makanan itu boleh dimakan karena apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Artinya, Petrus pernah mengalami mimpi sampai 3 kali. Di hadapannya disajikan makanan-makanan yang tidak kosher atau tidak halal atau haram itu. Terus ada suara yang menyuruh Petrus memakannya. Petrus tidak memakannya. Terus kali kedua disuruh lagi, Petrus tidak memakannya. Dan yang ketiga kali, suara itu mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Maka dari situlah Petrus menetapkan bahwa
Ya sudah, yang paling penting adalah hati kita yang berpaut kepada Allah. Hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Bagaimana Yesus mengatakan, bukan sesuatu dari luar yang mengharamkan seseorang, tetapi sesuatu yang dari dalam itulah yang keluar yang mengharamkan seseorang. Bukan makanan yang membuat orang itu menjadi haram, tetapi apa yang keluar dari omongan itu, yaitu perkataan-perkataan, itulah yang mengharamkan seseorang. Seperti itu. Romo. Jadi Yesus yang menyempurnakan ya Romo ya hukum Taurat dari aturan-aturan yang sangat kaku dengan hukum-hukum cinta kasih dan ajaran Yesus yang lain. Terima kasih Romo untuk permenungan iman kita di sesi pertama ini. Tadi Romo sudah memberi kita pengetahuan, mengingatkan kembali bahwa sebaiknya sepanjang hari kita melekatkan hidup kita dengan doa ya, Romo ya. Benar. Baiknya jika kita bisa saling menguatkan sesama kita yang mungkin sedang menghadapi pergumulan berat. Baik, mengakhiri sesi pertama, kita akan jeda sejenak untuk meresapkan kembali pesan dan pengajaran Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua bersama Romo Antonius Yakin Cipta Mulia PR dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kami sampaikan informasi bagi para sahabat yang ingin mengirimkan masukan, saran, maupun sharing iman dapat dikirimkan ke alamat email orkkaj2021@gmail.com ataupun melalui nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baiklah Romo, untuk merefresh kembali mungkin yang tadi sudah dibahas di sesi pertama, mungkin dapatkah Romo memberikan pokok atau inti inspirasi iman dari bacaan pertama di sesi pertama tadi, Romo? Baik, terima kasih Bu Gio. Para pendengar ORK terkasih, dalam hidup kita kerap harus memilih pilihan-pilihan yang mungkin tidak mudah. Maka bagaimana kita diajak untuk berani menyertakan Roh Kudus, menyertakan Tuhan dalam setiap pilihan-pilihan kita. Kita diajak untuk senantiasa berdoa sebelum memutuskan pilihan tersebut. Sehingga akhirnya dalam keputusan yang kita ambil bukan hanya sekedar keputusan saya atas dasar kekuatan manusiawi saya, tetapi didasarkan oleh kekuatan dari Roh Kudus sendiri, Roh kasih dari Allah sendiri. Sehingga akhirnya keputusan tersebut pelan-pelan juga akan memampukan kita untuk menyadari penyertaan Allah. Dan kita pun dapat semakin berkembang, bertumbuh dalam kedewasaan, dalam iman, harapan, dan kasih. Seperti itu. Terima kasih Romo. Kemudian Romo, selanjutnya dari bacaan Injil, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes. Di situ ada ajakan untuk saling mengasihi. Kira-kira inspirasi iman apa saja Romo yang dapat kita pelajari dari bacaan Injil? Nah, yang paling utama adalah tadi pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang kita ambil didasarkan oleh kesadaran bahwa Allah yang menyertai kita, Allah yang mengasihi kita. Maka keputusan yang kita lakukan pun harus didasarkan oleh keputusan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Maka dalam surat Paulus itu sangat jelas bagaimana kita bisa mengetahui mana keputusan yang didasarkan oleh kasih, oleh roh, atau bukan. Yaitu keputusan yang didasarkan kepada kasih, itu pasti akan membuahkan buah-buah roh
Buah-buah roh itu adalah, kalau kita katakan, ada kasih, ada sukacita, ada damai, ada sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah ini kita bisa ngecek dalam setiap keputusan-keputusan itu. Apakah mendatangkan tadi karpos pneumatos atau buah roh itu. Seperti itu. Baik Romo, jadi dari keputusan untuk tindakan yang kita ambil itu baik atau tidaknya bisa dilihat dari buahnya ya Romo ya. Benar sekali. Kemudian Romo, dari bacaan Injil itu juga Yesus juga mengajarkan makna cita sejati ya Romo ya, agar kita saling mengasihi dan juga memberikan gambaran kasih yang sangat besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Begitu ya Romo ya. Ya, dari karpos pneumatos itu, dari buah-buah roh itu, kita bisa ngecek bahwa apa yang dilakukan Yesus itu pasti mendatangkan ke-9 buah roh itu. Maka, kalau kita katakan bahwa saya mengasihi Allah dan mengasihi sesama saya, mengasihi pasangan, orang tua, anak-anak kita, kita bisa ngecek apakah kasih itu sungguh-sungguh mendatangkan sukacita. Pada saat saya berani berkorban, saya bisa mengambil keputusan yang mungkin bisa dipandang merugikan diri sendiri, tetapi ternyata mendatangkan sukacita, kepuasan pada diri saya, mendatangkan damai. Artinya, kita boleh percaya bahwa apa yang kita putuskan itu dan kita jalankan itu sungguh-sungguh mendatangkan buah-buah roh atau berdasarkan kasih kepada Allah dan sesama. Kita juga bisa ngecek apakah keputusan itu juga membuat saya semakin sabar, semakin murah hati, semakin berani mengusahakan kebaikan, berani setia kepada sesama, saya semakin bisa lemah lembut dan memiliki penguasaan diri yang baik. Kalau ternyata keputusan yang saya ambil itu malah mendatangkan perpecahan, mendatangkan keributan, saya menjadi emosian, itu kita boleh bertanya kembali. Jangan-jangan keputusan itu adalah keputusan manusiawi kita sendiri. Maka, agar itu tidak jatuh dalam keputusan manusiawi, kita diajak untuk senantiasa berdoa. Mohon penyertaan Allah untuk senantiasa memampukan kita mengusahakan kasih, buah-buah kasih, buah-buah roh dalam setiap keputusan yang kita ambil. Ya, terima kasih Romo. Kemudian Romo, sehubungan dengan bacaan Injil, dari bacaan Injil ini tentang hukum kasih ini sebenarnya Tuhan Yesus pun tidak hanya mengajarkan, tapi langsung memberi teladan ya Romo ya, mengasihi manusia tanpa syarat dan rela menanggung penderitaan untuk keselamatan umat manusia. Kemudian Romo, bagaimana saran dari Romo jika kita merasa sulit untuk mengasihi orang lain? Karena mungkin kadang di hidup kita bertemu dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang mungkin menyakiti kita, begitu Romo. Ya, kita tidak akan bisa mengasihi sesama kalau kita tidak menyadari kasih Allah yang telah kita terima. Artinya, kita baru bisa mengasihi sesama kalau kita telah menerima kasih lebih dahulu. Maka hal yang paling utama adalah bagaimana kita menyadari berkat-berkat, karunia, anugerah yang kita terima dari Tuhan. Bahwa saya sungguh dicintai oleh Tuhan, bahwa saya berharga di mata Tuhan. Atas dasar itulah saya baru mulai bisa mengasihi sesama. Contoh paling gampang, bagaimana kita bisa mengampuni sesama kita yang berdosa. Kita perlu juga memohon rahmat pengampunan dulu dari Tuhan. Pada saat kita menerima sakramen tobat, dosa-dosa kita dihapuskan, kita merasakan kelegaan, maka kita pun akan semakin dimampukan untuk juga mengampuni sesama kita yang berdosa.
Artinya, agar kita dapat mengasihi sesama, kita perlu juga menyadari kasih yang kita terima dari Tuhan. Bagaimana orang bisa mengasihi kalau dia tidak pernah menyadari kasih yang dia terima? Seperti itu. Baik, Romo, jadi kita terlebih dahulu harus menyadari dan mengalami bahwa Tuhan mengasihi kita ya Romo ya. Kita mempunyai kasih barulah bisa membagikannya kepada orang lain, begitu ya Romo. Kita juga harus berdamai dengan diri sendiri dulu ya Romo ya, mengampuni setiap orang yang bersalah pada kita maupun kita memohon Tuhan mengampuni kesalahan kita. Ya, benar sekali. Itulah sebabnya dalam bacaan Injil, Yesus tidak lagi menyebut kita hamba, melainkan sahabat. Sahabat di mana Yesus sendiri rela mengorbankan dirinya demi sahabatnya, yaitu demi kita semua. Itulah bentuk kasih. Yesus saja sudah berani mengorbankan hidupnya. Maka kita pun diajak untuk berani mengorbankan hidup kita demi orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Artinya, mengorbankan hidup dengan bukan berani mati, tetapi juga berani hidup, memberikan hidup kepada mereka yang kita cintai. Kalau orang yang berani mati itu kan, dalam arti kata tertentu mungkin dia merasa dengan kematian semua selesai, semua berakhir. Justru orang yang berani mati itu adalah orang yang pengecut. Bisa saja saya berani mati, maka saya melakukan bunuh diri, atau saya mau melakukan saya berani membunuh banyak orang dan saya juga berani mati. Seperti itu bagi saya itu bukanlah keberanian, melainkan suatu yang pengecut, tidak berani menghadapi hidup yang dianugerahkan Tuhan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Maka orang yang berani hidup dan memberikan hidup adalah kita bisa melihat Yesus sendiri. Yesus bukan orang yang berani mati, tetapi Yesus adalah orang yang pribadi yang berani hidup. Berani hidup artinya berani membagikan hidupnya sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai bentuk konkret dari kasih Allah sendiri. Apa buktinya bahwa Yesus berani, bukan orang yang berani mati, melainkan berani hidup? Kita bisa melihat dalam penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Yesus berkali-kali mengatakan, kalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Artinya Yesus juga takut menghadapi maut. Terus pada saat disalib pun Yesus mengeluh kepada Allah. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Yesus juga takut. Tetapi Yesus berani memberikan hidupnya. Bahkan disalib pun Yesus memberikan hidupnya dengan mengatakan kepada penjahat yang bertobat, pada hari ini juga engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Atau Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia dengan mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Artinya, Yesus bukan menyerah pada kematian, tetapi justru Yesus bisa melampaui kematian dan bisa memberikan makna yang terdalam dalam kehidupan, yaitu dengan berani mengampuni, dengan berani menyerahkan hidupnya, dirinya bagi keselamatan kita. Seperti itu, Gio. Ya, baik, terima kasih Romo. Romo, kemudian di bacaan Injil ini kan di akhir perikop disebutkan Tuhan Yesus mengutus kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah, supaya buah kita tetap dan berlimpah, begitu ya Romo ya. Kemudian bagaimana saran dari Romo agar kita dapat dengan baik menjalankan tugas perutusan dari Yesus itu, Romo? Ya. Maka agar kita dapat berbuah, kita menyadari bahwa panggilan kita sebagai orang Kristiani, sebagai sahabat Yesus, itu adalah anugerah. Anugerah pemberian yang diberikan Tuhan kepada kita.
Itulah sebabnya dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya Yesus sudah memilih kita agar kita bisa menjadi sahabat-sahabatnya, membagikan kasih Kristus, kasih Allah kepada sesama. Artinya bukan kasih saya yang saya berikan, tetapi kita belajar untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama sekitar kita. Sehingga akhirnya berkat-berkat Tuhan itu mengalir melalui diri kita kepada sesama. Bukan atas dasar kekuatan kita, tetapi atas kasih Allah sendiri yang memampukan kita untuk berbuat kasih. Maka, jangan sampai berfokus bahwa saya ingin mengasihi dengan kekuatan saya semata. Tetapi, saya mau mengasihi karena Allah telah mengasihi saya, dan saya mau menjadi saluran berkat Allah, berkat kasih Allah kepada orang-orang sekitar saya. Sehingga akhirnya yang namanya kasih Allah itu tidak berkesudahan, tidak pernah berkekurangan, terus-menerus berlimpah. Sehingga akhirnya kita tidak akan merasa kehabisan tenaga, kehausan, atau kita merasa kekeringan, tetapi kita menjadi berkat, saluran berkat bagi sesama. Itulah intinya bagaimana kita diajak untuk menjadi saluran kasih bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan kita pun pelan-pelan bukan menampilkan diri saya, popularitas diri saya, bahwa saya yang mengasihi, tetapi kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi wajah kerahiman Allah bagi orang-orang yang dipercayakan. Artinya mereka pun, orang-orang tersebut, bisa memandang atau menemukan Allah yang hadir dalam diri kita. Seperti itu, Bu Gio. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Romo sudah mengingatkan kita kembali bahwa kita menjalankan tugas perutusan dari Yesus juga harus selalu menjadi saluran berkat ya Romo ya, bagi sesama kita. Dan tentunya tadi seperti Romo bilang, kita sebagai manusia yang lemah, selalu tidak terlepas dari rahmat Tuhan, begitu ya Romo ya. Ya, terima kasih Romo sudah memberikan banyak inspirasi iman bagi kita dari sesi pertama maupun sesi kedua. Kemudian Romo, dari perbincangan kita sesi pertama dan kedua ini, kira-kira pokok iman atau kesimpulan apa saja Romo yang dapat kita ingat kembali? Ya, hal yang paling utama adalah bagaimana kita menyadari kasih Allah yang kita terima dalam hidup ini. Kasih Allah yang senantiasa menyertai kita, menyertai perjalanan hidup kita, dalam setiap pilihan-pilihan hidup yang mungkin dirasa tidak mudah. Tetapi dalam pilihan-pilihan tersebut, jika kita menghadirkan Allah di dalam doa-doa kita menyertakan Allah dalam pilihan-pilihan itu, maka roh kasih Allah pun juga akan mendewasakan kita. Sehingga akhirnya pilihan-pilihan tersebut akan membawa kita bukan pada kehancuran, tetapi pada pendewasaan. Dan kita semakin menyadari betapa luar biasanya kasih Allah dalam hidup kita. Kita merasa dikasihi, kita merasa dicintai, kita merasa berharga. Atas dasar cinta Allah yang kita terima itulah kita semakin dimampukan kembali untuk mengasihi sesama dengan setulus hati. Sehingga kita pun dapat menghasilkan buah-buah roh. Dan akhirnya orang-orang sekitar kita yang merasakan kehadiran kita boleh menemukan Allah yang sungguh-sungguh bersemayam dalam diri kita. Seperti itu, Ibu Gio. Ya, terima kasih Romo. Semoga semua yang sudah Romo berikan, Romo jelaskan, dapat semakin meningkatkan hidup doa kita, semakin meneguhkan iman kita, dan juga kita bisa selalu ingat untuk mengamalkan cinta kasih yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan menutup Oase Rohani Katolik kita hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Silakan Romo. Marilah kita siapkan hati, kita hening sejenak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Putra-Mu menghendaki agar kami merayakan ibadat ini untuk mengenangkan Dia dengan penuh rasa syukur. Semoga kami yang telah mengambil bagian dalam kurbannya semakin berkobar dalam cinta kasih kepadamu dan sesama, sampai kami Kau satukan dalam hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Rahmat, berkat, dan penyertaan Allah yang Maha Kasih senantiasa tercurah dalam hidup kita, dalam diri mereka yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan kita layani, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih sudah setia dan menemani sepanjang acara kami hari ini. Kita akan berjumpa kembali di program Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam damai dan Tuhan memberkati. Terima kasih.